semua baik dan sehat. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, yang pimpin doa. Sebelum belajar kita berdoa mulai. Sebelum belajar kita bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pembiasaan hari ini kita membaca surat kembali ke tempat duduknya. Baiklah, untuk mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu minta semuanya berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Pulau Sabang paling ujung di atas Sumatera sampai ke Pulau Papua, Merauke yang ada di Papua. Nah, itu berjajar pulau-pulau, ya. Berjajar pulau-pulau dari pulau besar sampai pulau kecil yang ada di Indonesia. Nah, karena kita punya banyak sekali pulau besar, pulau kecil, kita juga otomatis mempunyai banyak keragaman, ya. Dari suku bangsa, keragaman kekayaan alam, terus masing-masing ciri khas orang-orang yang mendiami setiap pulau. Jadi banyak sekali keragamannya, ya. Seperti kita tinggal di pulau itu. Ada yang tahu kebudayaannya mulai dari apa? Ada
Bagus. Apa Baju lagi? adat. Hah? Adat, oke. Hah? Ya, itu pakaian adat, baju daerah, pakaian adat sama. Apa lagi? Apa? Kekayaan apa, Adit? Kekayaan alam. Kekayaan alamnya, oke, bagus. Nah, itu baru dari satu pulau kecil, ya. Bagaimana dengan kalau misalnya kita ke pulau-pulau yang lain, itu pasti lebih banyak. Apa namanya? Keragaman yang kita miliki ini merupakan salah satu kekayaan dari kita memulai pembelajaran. Ibu mengingatkan kembali kemarin sebelum-sebelumnya kita sudah membentuk beberapa kelompok yang termasuk ke dalam kelompok membaca atau visual. Membaca, tunjuk tangan. Oke, bagus. Yang termasuk kelompok menggambar, tunjuk tangan. Ya, bagus. Terakhir ada kelompok yang suka berpraktek langsung. Tunjuk tangannya. Oke, ya. Jadi masih ingat dengan kelompok masing-masing ya. Keragaman kekayaan Indonesia. Oke. Bentar, buka. Kekayaan Indonesia yang akan kita bahas. Kita akan membahas satu jenis keragaman yang ada di Indonesia, yaitu keragaman kita akan belajar tentang, coba dibaca Aidan. Aidan baca Dan. Ya, salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia yaitu adalah keragaman rumah adat, ya. Nah, sekarang coba dibaca sama-sama. Satu. Nah, keragaman adatnya ada banyak. Dengan mempelajari keragaman rumah adat yang ada di Indonesia, ya, kita apa manfaatnya bagi kita? Kita bisa memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan, terutama rumah adat yang ada di Indonesia. Terus kita juga bisa mempererat persatuan dan kesatuan, ya. Karena dengan adanya ini, dengan daerah-daerah yang lain. Oke, nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran, coba dibaca dulu. Liana, tolong dibaca. Tujuan pembelajaran mendalami keberagaman budaya di lingkungan sekitar, memahami dan mengidentifikasikan ragam rumah adat di Indonesia. Oke, coba. Tujuan pembelajaran mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar, memahami dan mengidentifikasikan ragam rumah adat di Indonesia. Oke, bagus. Mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, memahami dan mengidentifikasikan ragam rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Ya, supaya kalian bisa kenal dengan keragaman budaya yang ada di lingkungan sekitar. Terus kalian juga bisa mengidentifikasikan jenis-jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, selain tujuan, nanti selama belajar, ya, ibu juga akan menilai kalian. Apa saja yang akan ibu nilai? Ada dan keterampilan. Jadi selama pembelajaran ini, ya, yang akan ibu beri nilai. Yang pertama, sikap pembelajaran kita hari ini
dan keterampilan kalian. Keterampilan dalam bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, keterampilan kalian dalam dalam mengerjakan soal-soal. Sebelum kita ke kegiatan ini, coba ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang tahu ada berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Ada 38. Bagus. Jadi jumlah provinsi kita yang ada di Indonesia ini berjumlah 38 provinsi. Ya. Yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Tunjuk tangan. Bhinneka Tunggal Ika. Tunjuk tangan. Zaki. Berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Oke, tapi tetap satu. Jadi walaupun tadi ada 38 provinsi seperti yang kalian sebutkan, ya, tetap walaupun kita punya banyak provinsi ada 38. Nah, dari 38 itu perbedaan yang muncul banyak, tapi kita tetap satu. Satunya yaitu satu Indonesia. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi. Coba dari 38 provinsi, keragaman apa saja yang kita miliki? Atau keragaman apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Ada. Tunjuk tangan. Ayo, baju adat, oke Putri. Ada sudah. Baju adat, pakaian adat. Kayaan alam. Apa ini? Suku, ya. Selain itu ibu tambahkan ada makanan tradisional, ya kan? Terus apa lagi? Ada kesenian tradisional, ya. Berarti materi yang sebelumnya sudah kalian pahami dengan baik. Sekarang ibu ingin minta kalian sebelum masih ingat dengan nilai kelas 4. Kelas 4. Sekarang aku akan menampilkan beberapa contoh rumah adat, ya. Dibaca. Rumah ya, rumah adat. Bentuk atasnya, ya, ini menyerupai tanduk, ya. Rumah gadang ini digunakan selain untuk sebagian masyarakat menggunakannya sebagai tempat tinggal, juga digunakan untuk melangsungkan acara-acara adat atau kegiatan-kegiatan adat, ya. Nah, rumah gadang ini, ya, di dalamnya kalau rumah gadang yang asli itu dia memiliki 99 ruangan atau kamar, ya. Jadi fungsi masing-masing kamar ini berbeda. Ini adalah rumah gadang yang berasal dari Barat. Kelompok unggahan. Baca. Rumah Tongkonan Sulawesi. Rumah Tongkonan ini berasal dari Sulawesi. Sampai perahu, ya. Nah, tongkonan atau rumah tongkonan ini menjadinya tidak boleh sembarangan. Asal bangun, biarlah atapnya agak gede, tidak boleh, ya, karena ini setiap rumah itu menunjukkan martabat setiap keluarga, ya. Terus tiang-tiang dari rumah ini, ya, memiliki nilai serta arti yang berbeda-beda sesuai dengan keluarga yang mendiami rumah tersebut. Lanjut, ada yang berasal dari bangsa Belitung, ya.
Jadi menggunakan arsitektur atau bentuk yang menyerupai adat Melayu, ya. Jadi masih tetap menggunakan rumah panggung. Rumah apa dari Bangka Belitung? Rumah apa dari Bangka Belitung? Oke, rumah rakit 5. Lanjut, selanjutnya yang praktek. Dari Papua, ya, rumahnya menyerupai jamur, ya. Atapnya itu berbentuk, tahu jerami? Tahu. Nah, di rumah Hanai ini biasa ditemukan di lembah atau pegunungan, ya. Jadi daerah yang tinggi atau daerah di bawah pegunungan, lembah, ya. Rumah Hanai adalah rumah yang lahir dari kebudayaan suku Dani. Suku Dani ini adalah suku asli yang mendiami kepulauan Papua, ya. Jadi rumahnya seperti jamur. Rumah Hanai. Kita lanjut. Gambar rumah joglo. Rumah joglo berasal dari Jawa. Kirana simpan dulu. Joglo ini adalah rumah yang dibangun menggunakan kayu jati, ya. Jadi kayunya tidak sembarangan. Dia hanya bisa dibangun dengan menggunakan kayu jati. Nah, joglo, pada rumah joglo ini ciri khasnya ada pada apa nih? Atap, ya. Atapnya berbentuk seperti piramida yang mengerucut, ya. Jadi atapnya berbentuk seperti piramida yang mengerucut dan bangunan ini dibangun dengan menggunakan kayu apa tadi kalian? Kayu jati. Selanjutnya yang membaca. Ya, ini adalah Candi Bentar. Jadi gapura Candi Bentar ini terdiri dari 2 buah candi, kanan dan kiri, ya. Sisi kanan dan sisi kiri itu bangunannya sama, ya. Bangunannya sama, terus dengan ukiran yang sama, ya. Fungsinya yaitu untuk keluar masuk dari satu sisi ke sisi lainnya, ya. 2 bangunan dengan arsitektur yang sama. Selanjutnya praktek rumah panjang Kalimantan Barat. Rumah panjang orang biasa disebut rumah apa? Rumah Rajang. Rumah adat dari Kalimantan ini dihuni oleh penduduk asli atau suku asli dari Kalimantan, yaitu suku Dayak, ya. Jadi rumah panjang ini biasanya didiami oleh beberapa keluarga. Jadi bukan cuma satu, beberapa keluarga yang mendiami rumah ini karena bangunannya sangat besar, ya. Terus rumah ini dibangun agak tinggi. Tujuannya untuk apa? Kita tahu yang namanya Kalimantan itu masih memiliki hutan-hutan besar, ya. Hutan-hutan yang masih belum terjamah oleh manusia. Jadi tujuannya untuk menghindari serangan binatang buas. Selanjutnya Nusa Tenggara Timur. ruang saraki dari bangunan ini. Di bagian atap, bagus, ya. Atapnya menjulang tinggi sebagai simbol kesatuan dengan Sang Pencipta, ya. Nah, bentuk atapnya ini diyakini menyerupai layar perahu, ya. Layar perahu. Dari layar perahu ini mereka mengambil makna kalau nenek moyang kita ini memang dulunya adalah seorang pelaut, ya, yang terbiasa menggunakan perahu. Nah, itu tadi contoh-contoh rumah adat yang ada di kita ke tugas ke kelompok.
Silakan dibaca-baca dulu. Nih, boleh teman-teman. Ibu minta ya tugas kalian satu kelompok. Ini ada gambar nama rumah adat dengan asal daerah. Tolong disatukan. Ini namanya rumah apa, asalnya apa? Jadi sebentar ya. Gambar rumah adat. Tolong disusun. Yuk. Ya. Ini aja gitu sang. Jangan dipisah-pisah, jangan dipisah-pisah. Ini kan Put. Nah, asalnya mana? Itu pasangannya mana? Cari pasangan yang tepat dengan pasangan antara nama rumah adat dengan asal daerahnya. Sumatera Barat. Yang musalaki daerah asalnya Ini Sumatera Barat. ayo. Siapa Sulawesi? Coba misalnya itu ditutup terus Karin tanya rumah teleponan berasal dari mana, atau Karin tutup ini gambarnya, ini apa nama rumah adat apa gitu, terus gantian, oke? Ini boleh dibantu kawan ya? Boleh dibantu kawan ya? Ada balik terus. Adalah. Boleh dibantu. Ibu Dilan tuh. Nggak usah. Gini. Sudah? Coba ibu cek. Rumah Gadang Sulawesi Selatan. Coba ibu tanya. Ini sampai tadi. Rumah Gadang Sulawesi Selatan. Benar gak? Sumatera Barat. Hah? Sumatera Barat. Ini kan kerja kelompok. Coba kalau dicek dulu jawaban kawannya. Ini kan kerja kelompok. Silahkan dicek dulu jawaban kawannya. Yang namanya kerja kelompok itu kerja bersama-sama. Dicek dulu jawaban kawan benar apa enggak. Kalau misalnya kawan keliru tolong diperbaiki. Kalau ada kawan coba sekarang coba siapa yang beri pertanyaan? Tadi aku udah. Sekarang Sarah. Ayo Sarah. Sarah nanya ke Hilda. Nah, terus dari mana? Dari mana? Dari paling di Indonesia yang terkait kepala timur, dan terakhir ada rumah laki 5 dari Bangka Belitung. Oke, bagus ya. Ngomong ini sudah. Coba sekarang aku tanya. Dari Nusa Tenggara Timur. Tadi yang megang. Apa dibagi? Nusa Tenggara Timur. Rumah apa? Oke, dari Papua. Honai dari Sumatera Barat. Rumah Panjang. Rumah Gadang. Jawa Tengah. Apa tadi? Rumah? Hah? Joglo. Berarti yang selesai 3. Sini ditumpuk berdasarkan ini. Ya. Ini yang paling penting. Tadi sudah belajar
kelompok yang harus kalian selesaikan. Yang visual, ibu minta tolong menggambar satu jenis rumah adat. Tulis nama rumah adat dengan terus yang ini. Nah, tulis judul atasnya pakai spidol boleh. Nah, judul atasnya apa? Keragaman rumah adat di Indonesia. Nanti gambar ini kalian tempelkan. Misalnya rumah ini, namanya rumah apa? Rumah panjang. Radang atau rumah panjang, tulis tempel di bawah panjang. Asalnya dari Kalimantan. Oke, nah yang bertanya minta menulis ya. Udah cukup. Oh, enggak. Cair kan waktu di mana aku lupa ini di mana sih? Iya sih dah bentar rumah Musalaki mau itu tuh kowe Salaki boy jaga itu gak punya HP kan rumah ini dari Baca, coba satu orang. Sudah, Kal. Haikal aja. Tolong bacakan, Kal. Nama rumahnya yang pertama rumah apa? Radang, Terus? asal daerah Sumatera Barat, Oke, terus? berbentuk tanduk kerbau, Oke, ketiganya berbentuk tanduk kerbau. Terus, yang kedua? rakit limas, Hmm? asal daerah Bangkok Belitung, Terus? rumah adat di kota asal daerah Bali bangunan yang kiri dan kanan yang berbentuk sama. Oke, ini. Terima kasih. Sekarang saya duduk ke tempatnya kembali. Sekarang yang gambar. Ya, coba perlihatkan hasil gambar kalian. Di bagian gambar ingin memperlihatkan hasil rumah apa itu, Rin? Rumah Rakit Limas. Rumah Rakit Limas asalnya dari Bangka Belitung. Keunikannya apa, Rin? Apa? Ada? Ada apa tadi? Kayu. Terus berarti kan begini coba. Nah, Sarah apa? Rumah? Honai. Asalnya dari Papua. Oke, keunikannya apa, Sarah? Atapnya? Dari jerami ya, bagus. Rumah? Kurang tepat. Hilda, rumah apa itu? Tongkonan ya. Nah, coba sekarang perlihatkan. Terus tadi juga sudah bisa menyebutkan nama rumah dan asal daerahnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kelompok yang menggambar. Kita lanjut ke Nah, ini adalah hasil kerja dari teman-teman kalian yang apa namanya? Yang lebih di kegiatan yang langsung berpraktek, ya. Mereka membuat sebuah keragaman. Oke, kita mulai dari coba ibu tanya. Itu ada rumah panjang, ya. Rumah panjang yang mana? Tunjuk. Oke, rumah panjang berasal
Kalimantan Barat, apa ciri khas dari rumah panjang? Memiliki rumah yang panjang. Terus yang pertama itu ya mereka sudah membuat nama dan daerah asalnya dengan tepat, sudah bagus ya. Dan tadi juga sudah bisa jadi sudah bagus, jadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kedua. Coba dibaca. Nanti itu kita tempel. Silakan duduk kembali. Coba siapa yang bisa menuliskan di depan? Dibaca coba Karen. Berbagai jenis keragaman rumah adat yang ada di Indonesia antara Misalnya rumah apa? Nama rumah adanya ya. Rumah laki lima. Bagus. Sekarang siapa? Honai, oke, bagus Sakila. Rumah Honai dari mana Sakila? Papua, bagus. Sarah. Kelompok membaca mana ya? Tidak ada yang sama tangan. Padilla. Ini baru pelajaran. Empat. Ya, dibaca. Dibaca semua. Berbagai jenis keragaman rumah adat yang ada di Indonesia antara dari rumah laki, rumah badan, rumah adat. Oke. Maju. Berbagai jenis keragaman yang ada di Indonesia antara lain Karim. rumah laki, gadang, rumah panjang, rumah candi, bentar. Oke. Keragaman rumah adat yang ada di Indonesia antara lain ada rumah Rakit Dimas dari Bangka Belitung, ada rumah Honai dari Papua, ada rumah Gadang dari Sumatera Barat. Oke. Selama pembelajaran kita, adakah kesulitan yang kalian alami? Tidak, berarti sudah bagus ya semua. Nah, sekarang Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Nama jangan lupa. Berapa itu? Rumah. Ayo kerjakan masing-masing. Tidak boleh banyak kawan. Rumah panjang. Kita tulis nama rumah adat. Ya, ada tipnya. Ini rumah. Lemas lagi. Yang sudah boleh dikumpulkan. Baik, yang lain. Terima kasih semua.
bangun lebih awal pagi ini, gitu ya. Nah, bagian yang menarik ada sepatu. Baiklah, pimpin doa. Satu, dua, tiga. Ulangi belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan belajar sejati. Jadi jangan pernah puas untuk belajar. Jangan pernah malas untuk belajar, ya, karena belajar akan membawa kita kepada kesuksesan.